Bab 11. Ngomong-ngomong, Leon, aku ingat melihat pria itu menusukmu dengan belati tadi malam. Apa kau baik-baik saja? Apa kau ingin aku mengantarmu ke rumah sakit? Tanya Iris khawatir. Dia ingat melihat dengan jelas pria yang menusuk dada Leon dengan belati. Namun anehnya, Leon masih hidup dan sehat seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya. Iris mulai ragu apakah dia melihatnya saat itu. Saya baik-baik saja. Cedera saya baik-baik saja. Leon menyentuh dadanya tanpa sadar, tetapi tanpa sengaja ia menyentuh lukanya. Akibatnya, ia mengerutkan kening kesakitan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Ada apa? Sakit. Oke, kita ke rumah sakit sekarang. Iris tiba-tiba berdiri dan memiliki ekspresi gugup di wajahnya. Tidak sesakit itu. Rasa sakitnya hanya berlangsung sebentar, dan hilang secepat datangnya. Saya rasa tidak perlu pergi ke rumah sakit. Rasa sakitnya berangsur-angsur berkurang saat Leon menggosoknya maju mundur beberapa kali. Dia ingin melepas pakaiannya untuk memeriksa lukanya, tetapi dia merasa malu melakukannya di depan Iris. Buka bajumu dan tunjukkan padaku seberapa buruk keadaanmu. Iris masih khawatir. Tetapi, Leon sangat pemalu dan agak canggung baginya untuk melepas pakaiannya di depan seorang gadis. Cepatlah lepaskan, desak Iris. Dia praktis mengabaikan fakta bahwa Leon adalah seorang pria, dia masih muda dan penuh semangat. Leon menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dipermalukan jika dia tidak keberatan. Sambil memikirkan itu, dia menggertakkan giginya dan menanggalkan kemejanya sehingga memperlihatkan sosoknya yang ramping dan kekar. Iris mencondongkan tubuhnya ke depan untuk melihat dan melihat luka di dada Leon sudah membentuk bekas luka. Lebih buruk lagi, bekas luka itu tidak sedap dipandang, seperti kelabang sepanjang 5 cm, dan siapapun yang melihatnya akan merinding. Bagaimana bisa kau bilang tidak sakit jika bekas lukanya sebesar ini? Iris secara naluriah mengulurkan tangannya dan menyentuh bekas luka di dada Leon. Hidungnya kemudian menjadi masam, dan air mata mulai mengalir di matanya. Orang bisa dengan mudah membayangkan bagaimana perasaannya setelah melihat bekas luka yang tersisa dari kepahlawanan Leon saat menyelamatkannya malam terakhir. Namun, pada saat berikutnya, sebuah pemandangan aneh muncul. Dengan sentuhan Iris, bekas lukanya mulai terkelupas sedikit demi sedikit, menampakkan kulit merah muda segar seperti bayi di bawahnya. Iris tercengang. Biasanya butuh waktu setidaknya 1 atau 2 bulan agar bekas luka terbentuk sepenuhnya dan menghilang, namun itulah yang terjadi meskipun baru kurang dari sehari sejak luka pertama kali muncul. Hebatnya, tidak ada bekas luka di kulit barunya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Bingung, Iris terus mengusap bekas luka itu, menggerakkannya dengan sangat lembut hingga semuanya perlahan-lahan terkelupas. Bekas luka yang pernah ada tidak ada lagi di kulit baru di bawahnya, dan hampir seolah-olah Leon tidak pernah terluka sama sekali. Pikiran Iris menjadi kosong. Leon, di sisi lain, tersipu. Tangan Iris yang putih lembut dan halus, mengusap-usap dada pria itu bagaikan usapan seorang kekasih. Seorang pria muda yang sehat tidak akan sanggup menahan sentuhan seperti itu. Tubuhnya langsung menegang dan jantungnya berdebar kencang. Ia begitu gugup hingga hampir mati lemas. Apa-apaan kalian berdua? Teriak sebuah suara marah saat itu. Seorang pria parubaya berwajah persegi dan bertubuh tegap, berusia 50-an, berjalan memasuki ruangan. Seorang wanita cantik berusia 36 atau 37 tahun memeluknya erat-erat. Dia tampak menawan, meskipun dengan riasan yang agak berlebihan. Dia mengenakan gaun ketat berwarna merah dengan garis leher yang rendah. Bentuk tubuhnya sangat indah, dan dia menggerakkan pinggulnya dengan sedikit daya tarik. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Iris terkejut, dan baru kemudian ia menyadari bahwa satu tangannya berada di dada telanjang Leon. Itu pemandangan yang tidak senonoh. Pipi mungil Iris langsung memerah dalam sekejap, dan dia menarik tangannya seakan-akan dia menyentuh kabel beraliran listrik. Keadaan Leon tidak lebih baik dan dia buru-buru mengenakan pakaiannya. Baik Leon maupun Iris tersipu seolah mereka tertangkap basah melakukan kejahatan. Bab 12. Jika aku tidak datang ke sini, aku tidak akan tahu kalau kamu membesarkan laki-laki yang tidak berbudaya di rumah. Tegur lelaki parubaya itu dengan dingin.
Siapa yang kau sebut tidak berbudaya? Kenapa kau harus mengatakan sesuatu yang menyakitkan? Leon adalah temanku. Tidak ada yang terjadi di antara kita. Iris menunjukkan ketidaksenangannya. Apakah kau benar-benar mengatakan tidak ada apa-apa di antara kalian berdua saat kau menyentuhnya seperti itu? Siapa yang kau bohongi? Tidak bisakah kau bersikap sedikit bermartabat di siang hari, Iris? Sebaiknya kau melakukannya di halaman. Wanita cantik itu tersenyum sinis. Itu bukan urusanmu. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau, dan kau tidak punya hak untuk memerintahku. Iris melotot ke arahnya, dan permusuhan di antara mereka sudah mulai meningkat. Gilbert, lihat dia. Dia nakal dan kasar. Wanita cantik itu menjabat tangan pria parubaya itu dengan ekspresi cemberut pura-pura. Apa yang merasukimu, Iris? Suka atau tidak, Daisy tetaplah ibumu. Bagaimana bisa kau berbicara padanya dengan sikap seperti itu? Tegur Gilbert. Dia bukan ibuku. Ibuku meninggal 20 tahun yang lalu. Dia hanya wanita jalang yang tidur untuk menjadi istrimu. Apa haknya menjadi ibuku? Iris mencibir. Kau dengar itu, Gilbert? Dia memanggilku perempuan jalang, kata Daisy yang lembut sambil terisak. Kau tidak sopan, dan memberontak. Gilbert sangat marah dan dia mengangkat telapak tangannya berniat menamparkan Iris. Silakan saja, tidak ada seorang pun di keluarga yang peduli padaku sejak ibu meninggal. Kakek adalah satu-satunya yang peduli. Kenapa kau tidak membunuhku saja dan selesaikan masalah ini? Iris memiliki ekspresi keras kepala dan menolak untuk menyerah. Beraninya kau. Gilbert gemetar karena marah. Selama bertahun-tahun, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Daisy dan putranya, dan dia menarik tangannya ketika dia berpikir bahwa dia tidak cukup berbuat untuk putrinya. Sudah saatnya kau mempertimbangkan pernikahan, Iris, dan aku tidak keberatan jika kau punya pacar. Namun, mengingat latar belakang keluarga kita, setidaknya kau harus mendapatkan pacar yang sepadan dengan statusmu. Gilbert meredakan amarahnya, menunjuk Leon, dan berkata dengan nada menghina, lihatlah baik-baik pria ini. Pakaiannya compang camping seperti pengemis. Apakah dia tipe pria yang cocok menjadi pacarmu? Sudah kubilang kalau Leon adalah temanku, bukan pacarku. Dia juga bukan pengemis. Iris sangat tidak senang. Kalian berdua praktis tinggal bersama. Siapa lagi dia kalau dia bukan pacarmu? Apa kau menganggapku dan ayahmu bodoh? Daisy mencibir dengan ekspresi menghina. Kau telah mempertahankan kepura-puraanmu selama bertahun-tahun. Ada rumor bahwa kau masih perawan, jadi kau bisa mengerti betapa terkejutnya aku bahwa kehidupan pribadimu begitu berantakan. Seberapa rendah kau telah jatuh hingga menjalin hubungan dengan seseorang yang tampak menyedihkan seperti dia. Pernyataan itu membuat Iris marah dan dia mulai melontarkan segala macam omong kosong. Kamu, baiklah, aku mengakuinya. Leon adalah pacarku, dan aku mencintainya. Nah, bahagia sekarang. Iris marah setelah diejek Daisy, jadi dia memutuskan untuk meraih lengan Leon dan bersikap mesra padanya. Leon tercengang. Ia menatap Iris dengan mata terbelalak dan merasa kewalahan dengan apa yang terjadi. Oh, apakah kamu akhirnya mengakuinya sekarang? Daisy mencibir. Wajah Gilbert berubah pucat sebelum memerah karena marah. Dia mengeluarkan cek, menuliskan nomor acak, dan melemparkannya langsung ke wajah Leon. Aku tidak peduli siapa kamu atau dari mana asalmu, nak, tapi aku tidak akan membiarkan Iris berhubungan denganmu. Ini 700.000. Ambil uangnya dan tinggalkan putriku segera. Dan jika kamu berani mengganggunya lagi di masa depan, aku jamin kamu akan mati tanpa diketahui siapapun. Leon menelan ludah dan menyaksikan dengan penuh harap saat cek itu jatuh ke tanah. 700.000 adalah jumlah yang sangat besar bagi orang yang tidak mempunyai uang. Bab 13. Namun, Leon sadar bahwa ia tidak dapat mengambil uang itu karena itu bukan miliknya. Uang selalu ada untukmu. Apa menurutmu punya uang membuatmu begitu hebat? Aku sudah bilang padamu bahwa aku menyukai Leon. Aku tidak akan menikahi siapapun kecuali dia. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu memisahkan kita, bahkan di atas mayatku. Iris membalas. Sejak kecil, ia tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah sejak ibunya meninggal. Setiap kali ia sangat membutuhkannya,
ayahnya hanya akan menenangkannya dengan memberinya uang. Ia sudah lama muak dengan ayahnya. Baiklah, terserah padamu. Aku akan mencari kakekmu sekarang. Wajah Gilbert pucat karena marah dan dia berbalik untuk pergi. Selama bertahun-tahun, kerenggangan antara ayah dan anak perempuan itu memburuk, dan hubungan mereka pun memburuk seiring berlalunya waktu. Karena putrinya sudah dewasa dan memiliki perusahaan serta karir sendiri, dia tidak dapat mengendalikannya bahkan jika dia menginginkannya. Satu-satunya orang dalam keluarga yang dapat memengaruhi putrinya untuk berubah pikiran mungkin adalah lelaki tua itu. Iris memperhatikan Gilbert dan Daisy menghilang dari pandangannya sebelum duduk kembali di sofa dengan ekspresi masam. Leon membuka mulutnya untuk menghibur Iris, tetapi dia tidak pandai berkata-kata dan tidak tahu harus berkata apa. Beberapa waktu kemudian, suasana hati Iris berangsur-angsur menjadi tenang. Maafkan aku, Leon. Aku mengatakan semua itu hanya untuk membuat ayahku dan Daisy marah. Aku tidak bermaksud menggunakanmu sebagai tameng. Kuharap kau tidak keberatan, kata Iris dengan nada meminta maaf. Aku tahu, dan aku tidak keberatan, kata Leon dengan tegas. Iris adalah wanita muda tertua dalam keluarga yang tidak seperti seorang janda seperti dia. Ia juga dikenal sebagai orang tidak berguna yang tidak memiliki orang tua dan tidak memiliki prospek apapun dalam hidup. Kesenjangan antara keduanya seperti perbedaan antara bumi dan langit. Dia tidak pernah berharap bahwa Iris akan benar-benar menyukainya, dan dia hampir pasti tidak perlu mengharapkan sesuatu yang tidak realistis darinya. Aku mau mandi dulu. Leon terdiam sejenak sebelum bergegas meninggalkan ruang tamu. Setelah mandi, Leon berganti pakaian mewah yang dibelikan Iris untuknya, dan seluruh karakternya langsung menjadi jauh lebih segar dari sebelumnya. Penampilannya juga jauh lebih baik, hampir beberapa kali lipat dari sebelumnya. Mata Iris berbinar secara naluriah ketika dia menatap Leon lagi. Seperti kata pepatah, pakaian mencerminkan kepribadian seseorang. Penampilan Leon sendiri tidak terlalu buruk, sehingga setelan yang dikenakannya membuatnya tampak lebih elegan, hampir seperti petinggi di tempat kerja atau CEO pria yang mendominasi. Secara umum, penampilan Leon termasuk dalam kategori tipe menarik. Ia mungkin tidak terlalu mencolok pada pandangan pertama, tetapi ia tampak semakin tampan setiap kali dilihat dan memiliki pesona maskulin yang unik. Pada saat itu, sang pengasuh, Jenny, menyiapkan makan siang di dapur setelah kembali dari belanja bahan makanan sebentar. Iris pindah dari rumah keluarganya dan tinggal sendirian sejak dia lulus universitas. Daripada tinggal sendirian di villa, dia menyewa seorang pengasuh bernama Jenny untuk mengurus tempat itu. Setelah makan siang, Iris bertanya, Leon, kakekku tahu bahwa kau menyelamatkanku tadi malam dan dia ingin bertemu denganmu. Apakah sekarang waktunya untukmu? Tentu. Leon mengangguk dan pergi bersama Iris. Rumah besar milik keluarga yang merupakan rumah besar khas gaya lama yang terletak di tengah taman. Di dalam aula utama, Leon mengikuti Iris dan bertemu dengan penatua Yang, pemimpin keluarga Yang. Elder yang berusia 70-an duduk di kursi utama aula. Ia tampak memiliki karakter yang sangat baik, tetapi pada saat yang sama, ia memiliki aura yang tenang dan agak acuh tak acuh dari seorang elit yang tetap menjadi tokoh terkemuka selama bertahun-tahun. Kesehatan Elder yang telah memburuk dalam 2 tahun terakhir, yang kemungkinan besar disebabkan oleh usianya yang sudah tua. Kondisinya semakin memburuk dari hari ke hari. Karena itu, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan menyerahkan pengelolaan urusan perusahaan kepada putranya, Gilbert. Meski begitu, ia tetap menjadi patriark dan pilar spiritual keluarga Yang. Selama ia masih hidup, fondasi keluarga Yang akan tetap kokoh, tak tergoyahkan, dan kokoh seperti batu. Bab 14. Selain penatua Yang, Gilbert dan Daisy juga duduk di sampingnya di aula. Gilbert terus menatap dingin ke arah Leon, karena kejadian di villa sudah memberinya kesan pertama yang sangat buruk. Sebaliknya, penatua Yang mempunyai sikap ramah. Dia bahkan memerintahkan para pelayannya untuk menuangkan teh dan air untuk Leon tanpa menunjukkan sedikit pun rasa jijik atau meremehkan. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada Leon, kakek. Dialah yang menyelamatkanku tadi malam. Iris kemudian menceritakan keseluruhan ceritanya.
Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawa cucuku, Leon. Kami akan selalu mengingat kebaikan Anda. Anugerah seseorang, sekecil apapun, akan selalu dibalas dengan cara yang sama. Katakan padaku, apakah ada yang kamu inginkan? Keluarga kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginan Anda. Penatua yang tersenyum ramah. Terima kasih, tapi aku tidak menginginkan apapun. Leon menggelengkan kepalanya. Dia menyelamatkan Iris malam sebelumnya karena rasa keadilan yang tulus. Dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan imbalan, dan selain itu, secara teoritis dia menghadiahi dirinya sendiri segera setelah dia menyelamatkannya. Terlebih lagi, Iris telah membantu memulihkan sebagian martabatnya dengan memberi pelajaran kepada Brody atas namanya di kantor catatan sipil. Mereka sudah seimbang. Apa kamu yakin? Berpikir jernih. Sekali kamu ketinggalan kereta ini, kamu tidak akan bisa menaikinya lagi. Penatua yang meletakkan cangkir teh di tangannya dan kilatan cahaya tanpa sadar muncul di matanya. Dia tidak tahu apakah Leon benar-benar tidak mengharapkan imbalan apapun, atau apakah dia mencoba memanfaatkan situasi ini untuk keuntungannya, misalnya, dengan mengambil kesempatan untuk mengasosiasikan dirinya dengan keluarga mereka. Saya yakin, aku tidak menginginkan apapun. Leon masih menggelengkan kepalanya. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat wajah Penatua Yang. Dia tidak yakin apakah itu semacam ilusi, tapi samar-samar dia bisa melihat beberapa gumpalan aura putih keabu-abuan dan semburat ungu kehijauan di dahi dan sudut bibir Elder Yang. Beberapa detik kemudian, sebuah ingatan asing membanjiri benaknya. Aura keabu-abuan di dahi adalah tanda kehidupan yang berisiko mati, sementara semburat ungu kehijauan di sudut bibir menandakan penyakit serius. Leon tercengang oleh ingatan itu dan langsung tersentak bangun. Sepertinya itu adalah semacam kenangan warisan yang ditinggalkan oleh leluhurnya pada malam sebelumnya. Dia hampir melupakannya karena dia tidak punya waktu untuk menggali lebih dalam kenangan itu sejak kejadian malam sebelumnya. Namun, kenangan itu telah tertanam dalam di benaknya, dan itu muncul seperti peringatan yang secara otomatis dikeluarkan pada saat yang tepat. Kenapa kamu terlihat melamun, Leon? Iris segera merasakan ada yang tidak beres dengan Leon. Jadi dia langsung menyenggol lengannya. Elder Yang, jarak antara alis Anda berwarna abu-abu bersinar dan sudut bibir Anda berwarna ungu. Kamu akan segera meninggal, sembur Leon. Apa? Kata-kata Leon seperti bom nuklir yang membuat Iris dan yang lainnya tercengang. Penatua Yang bahkan tersedak teh yang dia minum dan memuntahkan semuanya. Cobalah untuk setidaknya menunjukkan ketulusan, nak. Ayahku telah berbaik hati mengundangmu ke sini. Tapi hal pertama yang kamu lakukan adalah mengutuknya sampai mati. Apakah kamu mencoba membuat kami kesal? Gilbert meraung dan membanting tinjunya ke meja sebelum berdiri. Wajah Penatua Yang juga tenggelam. Dia sebelumnya mencurigai Leon menolak tawaran untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, dan sepertinya kecurigaannya terbukti benar. Leon memang terlihat sedang memainkan beberapa trik, meski belum diketahui jenis trik apa yang dia mainkan. Pada saat itu, sedikit rasa sayang yang dia miliki terhadap Leon segera lenyap. Ada apa denganmu, Leon? Kakek saya sangat sehat. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Iris juga memandang Leon dengan tidak senang. Aku bisa saja salah. Maaf, aku tidak bermaksud. Wajah Leon memerah dan dia langsung meminta maaf. Jauh di lubuk hatinya, dia memarahi dirinya sendiri karena terlalu suka mengoceh. Tidak apa-apa, ini mungkin hanya kesalahpahaman. Ekspresi Penatua Yang sedikit melembut, tetapi kesannya terhadap Leon menjadi sangat buruk. Seandainya Leon tidak menyelamatkan nyawa Iris, lelaki tua itu akan meminta seseorang untuk mengusir Leon. Saat itulah suara berlari tergesa-gesa bergema di seluruh aula. Seorang pengurus rumah tangga bergegas masuk. Dokter suci yang hebat, Graham Elliot, ada di sini. Biarkan dia masuk, kata Penatua Yang dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, seorang pria berusia 60 atau 70 tahun berambut abu-abu masuk bersama asistennya. Graham, silakan duduk. Penatua Yang disambut oleh beberapa orang, semuanya menyapanya dengan hormat dan sopan. Pria itu, Graham Elliot, adalah seorang otoritas medis terkemuka di Springfield City. Dia adalah seorang ahli kedokteran dan pengobatan titik-titik tekanan,
mencapai puncak kesempurnaan dalam pencapaiannya. Tingkat penguasaannya dalam pengobatan konvensional dan alternatif sangat tinggi, yang membuatnya mendapatkan gelar dokter suci dan julukan Raja Titik Tekanan. Bab 15. Dalam hal identitas, latar belakang, atau bisnis keluarga, Graham jauh lebih rendah dibandingkan keluarga ternama seperti Yang. Namun, dalam hal reputasi dan status, ia setidaknya setara dengan Elder Yang. Bagaimanapun, siapapun yang jatuh sakit akan mengakuinya sebagai dokter utama di Springfield City. Banyak orang kaya dan berkuasa telah mendatanginya untuk mengobati mereka. Saya harap Anda memaafkan saya karena tiba-tiba menyela pembicaraan Anda, Elder Yang. Saya ingin menilai kembali kondisi Anda. Graham menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Elder Yang menderita penyakit mendadak setengah bulan yang lalu, yang mana dadanya terasa sesak dan ia kesulitan bernapas. Graham adalah orang yang menyembuhkan penyakit Elder Yang saat itu. Saat itu, keduanya sepakat bahwa peninjauan ulang akan dilakukan setengah bulan kemudian, dan apabila dalam peninjauan berikutnya tidak ditemukan masalah, maka kondisinya dapat dianggap sembuh total. Terima kasih sudah bersusah payah, Graham. Sama-sama, Elder Yang. Ini adalah suatu keharusan. Setelah beberapa kali berbasa-basi, Graham memberi isyarat kepada Elder Yang untuk duduk. Ia kemudian mulai memeriksa denyut nadi Elder Yang sambil sesekali memeriksa warna kulitnya. Wajah Graham perlahan berubah serius. Jantung Gilbert berdebar kencang, dan dia tak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana warna kulit ayahku, Graham? Kulit Elder Yang tidak terlihat begitu bagus. Dahinya memiliki aura keabu-abuan, dan sudut bibirnya berwarna ungu kehijauan. Ini tampaknya merupakan pertanda buruk. Graham mengerutkan kening. Aura keabu-abuan di dahinya. Sudut bibir berwarna ungu kehijauan. Semua orang, termasuk Gilbert, terkejut mendengar ucapan itu. Mereka segera menoleh ke arah Leon. Mereka ingat dengan jelas bahwa Leon mengatakan hal yang sama sebelumnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Denyut nadi Elder yang normal, jadi semuanya akan baik-baik saja, Graham menghibur. Itu bagus. Gilbert menghela napas lega bersama orang lain. Walaupun kesimpulan yang dicapai Leon sebelumnya benar-benar berbeda dari kesimpulan Graham, mereka hampir pasti lebih condong ke arah Graham karena yang terakhir adalah ahli kedokteran. Bagaimana kalau aku menggunakan beberapa peralatan untuk memeriksa Elder yang lagi dengan hati-hati untuk memastikan semuanya baik-baik saja? Graham merenung sejenak. Gilbert mengangguk. Tentu, kami punya beberapa di lantai atas. Sebagian besar merupakan kemajuan teknologi terkini. Graham, Gilbert, dan yang lainnya naik ke atas. Iris juga ikut karena khawatir dengan kesehatan kakeknya. Leon, di sisi lain, adalah satu-satunya orang yang tersisa berdiri dengan canggung di aula, karena tidaklah pantas untuk pergi bersama mereka ataupun pergi. Tidak lama kemudian, Graham, Gilbert, dan yang lainnya kembali turun. Semuanya normal saat saya memeriksanya tadi. Mungkin saya hanya terlalu banyak berpikir. Kulitmu yang buruk mungkin hanya karena kehilangan tenaga dan darah, jadi saya akan meresepkan sesuatu untuk memulihkannya. Minumlah selama beberapa hari dan amati apa yang salah. Setelah Graham memberikan resep kepada Penatua Yang, dia mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk pergi. Elder Yang membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi rasa sakit yang tajam menusuk hatinya dan dia mulai batuk dengan keras. Dalam hitungan detik, penglihatannya menjadi gelap dan dia jatuh ke tanah. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Gilbert terkejut dengan apa yang terjadi dan segera menggendong Elder Yang. Baru kemudian dia menyadari bahwa mata Elder Yang tertutup, tampaknya karena dia pingsan. Graham, apa yang terjadi? Kenapa kakekku tiba-tiba pingsan? Tanya Iris cemas. Itu tidak mungkin. Jangan khawatir, aku akan memeriksa denyut nadinya. Graham juga sama terkejutnya, dan dia segera berjongkok untuk memeriksa denyut nadi Penatua Yang. Sebelumnya, denyut nadi Elder Yang kuat dan normal, tetapi kemudian menjadi lemah dan tidak teratur. Detak jantungnya pun melemah drastis, dan nyawanya terancam. Kondisinya sangat buruk. Saya harus memberinya perawatan titik tekan.
Graham benar-benar sesuai dengan namanya sebagai ahli pengobatan alternatif dan tetap tenang dalam menghadapi krisis. Ia menggosok kedua tangannya dan mulai melakukan perawatan titik tekan pada orang tua itu. Kecekatannya tak tertandingi, dan dia pertama-tama memberikan tekanan pada titik saluran dalam sebelum melanjutkan ke titik pintu masuk ilahi. Tunggu sebentar, kau tidak bisa melakukannya seperti itu. Kau hanya akan membunuh orang tua itu. Tepat saat Graham hendak memberikan tekanan pada mereka, ia tiba-tiba dihentikan oleh Leon yang ada di dekatnya. Dan kamu siapa? Graham melirik Leon dengan tidak senang dan merasa tersinggung karena dia sedang diinterogasi oleh seseorang yang tidak tahu apa-apa. Menurutku, titik pertama yang harus kamu tekan adalah titik dada tengah, diikuti oleh titik istana jiwa. Suatu gambaran titik-titik perawatan tekanan tubuh manusia muncul dalam pikiran Leon dan tanpa sadar ia mengulanginya. Titik dada tengah dan titik istana jiwa. Apa kau gila? Kedua titik tekanan itu dikenal sebagai titik tekanan yang mematikan dalam perawatan titik tekanan. Bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkan seseorang yang mengalami tekanan pada titik-titik itu. Graham bertanya-tanya apakah Leon mencoba menyelamatkan atau membunuh lelaki tua itu. Bab 16. Itu adalah titik fatal pada tubuh manusia. Graham mengerutkan kening, merasa bahwa orang ini pasti baru saja membaca beberapa buku kedokteran yang setengah matang dan ingin mendapatkan pujian. Orang itu mungkin tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang fatal. Berat, apa yang kau katakan? Titik dada tengah dan titik istana jiwa keduanya bisa berakibat fatal. Bagaimana kau bisa menggunakannya begitu saja? Apa kau tahu anatomi tubuhmu sendiri? Asisten Graham memarahi Leon. Kurasa kau datang ke sini setelah mempelajari beberapa keterampilan medis setengah matang untuk pamer. Biar ku beritahu, orang-orang sepertimulah yang menyebabkan tabib alternatif mendapat reputasi buruk di negara ini. Bahkan moral Leon pun diserang saat itu. Leon ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia dengan cepat dipotong oleh Iris. Leon, nyawa kakekku sedang dalam bahaya saat ini. Graham sedang berusaha menyelamatkannya, jadi tolong jangan buat masalah, kata Iris dengan sedih. Meskipun Leon menyelamatkan nyawa Iris, itu tidak berarti Leon dapat berbuat sesuka hatinya saat dia bersama keluarga Yang. Terlebih lagi, nyawa kakeknya sedang dipertaruhkan saat ini. Dia tidak bisa membiarkan Leon mengacaukan segalanya. Bocah, kalau kau membuat masalah lagi, aku akan mengusirmu dari sini sekarang juga. Gilbert melotot marah ke arah Leon. Leon membuka mulutnya untuk bicara tetapi akhirnya menelan kembali kata-katanya. Graham mengalihkan perhatiannya dari Leon saat dia sepenuhnya fokus pada dirinya sendiri, terus merawat Elder Yang. Elder Yang tiba-tiba gemetar hebat dalam keadaan tak sadarkan diri. Wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, tampak seperti darah akan mengalir keluar dari wajahnya. Itu tampak sangat menakutkan. Napasnya tiba-tiba menjadi lemah dan tidak teratur, bahkan detak jantungnya mulai tidak teratur, seolah-olah hendak berhenti. Melihat itu, bahkan Iris dan Gilbert, yang tidak berpengalaman dalam bidang kedokteran, tahu bahwa situasinya tidak terlihat baik. Darahnya mengalir ke arah yang salah. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Graham berubah drastis. Dia bahkan tidak berani melanjutkan pengobatannya. Ia tahu betul bahwa, jika ia meneruskannya, darah yang mengalir ke arah yang salah bisa saja menyerang jantung Elder yang sudah melemah, dan menyebabkan Elder yang meninggal di tempat. Graham, apa yang terjadi? Tanya Gilbert dengan panik. Maaf, saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Saya sudah menjadi dokter selama lebih dari 40 tahun, tetapi saya belum pernah melihat penyakit seaneh Elder Yang. Maafkan saya karena tidak dapat membantu, Graham mendesah. Apa, kamu? Gilbert sangat marah. Dia hampir kehilangan kendali dan langsung memarahi Graham. Namun, ia menganggap reputasi Graham sebagai salah satu dokter terbaik di negaranya. Graham disegani banyak orang, jadi ia akhirnya menarik kembali ucapannya. Graham, tolong cari cara. Kau harus menyelamatkan kakekku, pinta Iris. Maaf, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu. Kamu harus mulai membereskan urusannya. Graham menggelengkan kepalanya dengan getir. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakekku baik-baik saja tadi,
wajah Iris benar-benar pucat. Dia tersandung dan jatuh ke tanah dengan air mata di matanya. Ibunya meninggal cukup awal, dan ayahnya selalu lebih fokus pada Daisy dan putra Daisy. Sejak kecil, satu-satunya orang yang menemani dan peduli padanya adalah kakeknya. Kakeknya adalah orang yang paling dekat dengannya. Mendengar berita buruk itu, jelas terlihat betapa sedih dan tidak berdayanya perasaannya. Leon berjalan maju dan membantu Iris berdiri, ingin mengatakan sesuatu sebelum dia berhenti. Sebelumnya, dia tidak mendapat respons yang baik ketika mengatakan beberapa hal. Dia takut dan tidak berani mengatakan lebih banyak lagi. Namun, ketika dia melihat betapa hancurnya Iris, dia tidak tahan lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut. Mungkin aku bisa mencobanya. Kamu ingin mencoba? Semua orang tercengang saat mereka semua menoleh ke arah Leon secara bersamaan, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Ya, nyawa Elder yang mungkin dalam bahaya besar saat ini, tetapi masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Aku mungkin bisa menyelamatkannya, kata Leon setelah mengumpulkan keberanian. Saat dia mengatakan itu, semua orang terdiam. Ketegangan di atmosfer bisa diputus dengan pisau. Bab 17. Benar-benar lelucon. Bahkan Graham, sang dokter suci, tidak dapat menyembuhkan penyakit Elder Yang. Kau pikir kau ini siapa? Apa yang bisa kau lakukan? Apa kau pikir kemampuanmu lebih baik dari Graham? Asisten Graham mengejek. Kamu benar-benar delusi. Graham mengerutkan kening saat dia mengukur Leon sebelum berkata, apakah kamu juga seorang dokter? Saya bukan dokter, Leon menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan bukan dokter. Beraninya kamu bicara omong kosong begitu. Bahkan jika kamu seorang dokter, tidak mungkin kamu cukup baik untuk menyembuhkan siapapun di usiamu. Kamu hanya mencoba untuk menonjol dan mendapatkan perhatian. Dasar badut. Gilbert sangat marah dan melotot tajam ke arah Leon. Benar saja, Leon diejek lagi. Itu tidak sepenuhnya pasti. Saat Leon bertemu kakek, dia mengatakan bahwa nyawa kakek dalam bahaya. Dia juga menyebutkan bahwa Graham menyinggung hal yang salah ketika Graham merawat kakeknya tadi. Hanya saja tidak ada dari kita yang percaya padanya. Namun, jelas bahwa dia benar. Iris mengingat apa yang terjadi sebelumnya, dan pikirannya perlahan menjadi lebih jernih. Tiba-tiba ada sedikit harapan di matanya. Sekarang, dia bilang dia bisa menyelamatkan kakek. Dia mungkin bisa. Itu, Gilbert terdiam, tidak mengatakan apapun. Namun, dia segera bereaksi dengan mendengus, dia hanya menebak dengan benar. Ini tidak membuktikan apapun. Pada akhirnya, dia bukan dokter. Aku tidak akan membiarkan dia sembarangan mengobati kakekmu. Kondisi kakek sudah seperti ini. Apa kau hanya ingin melihatnya mati perlahan? Graham bilang dia tidak bisa mengobati kakek. Kenapa kita tidak biarkan Leon mencoba? Dia mungkin bisa melakukan keajaiban. Iris membantah. Dengan penuh semangat. Dia sangat bertekad. Ekspresi Gilbert tampak sangat tidak yakin. Ia tahu bahwa putrinya mencoba segala cara karena putus asa, tetapi ia juga tidak punya ide yang lebih baik. 11. Tuan Yang, karena orang ini bilang dia punya cara, biarkan dia mencobanya. Saya ingin memperluas wawasan dan melihat seberapa terampilnya dia. Kata Gilbert dengan jelas. Dia telah berkecimpung di bidang kedokteran selama bertahun-tahun dan tidak pernah menjadi orang yang sombong. Hanya saja Leon masih terlalu muda, dan Leon bahkan bukan seorang dokter. Bahkan dokter suci tidak dapat menyembuhkan penyakit aneh Elder Yang. Dia tidak percaya bahwa Leon akan mampu. Bocah, aku akan percaya padamu sekali ini saja. Kalau kau tidak bisa menyembuhkannya atau mencoba trik apapun, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Gilbert mendengus dingin, tidak menghentikan Leon lagi. Wah, Leon, tolong bantu kakekku. Pastikan kau menyembuhkannya, pinta Iris dengan raut wajah sedih. Leon adalah satu-satunya harapan yang tersisa baginya. Aku akan berusaha sebaik mungkin, Leon tampak santai saat mengatakannya, tetapi dia sama sekali tidak percaya diri. Setelah itu, dia berjalan di depan Graham. Graham, bolehkah aku meminjam beberapa sarung tangan? Graham mengangguk. Atas instruksinya,
Asisten itu dengan enggan menyerahkan beberapa sarung tangan kepada Leon. Leon mengenakan sarung tangan dan menarik napas dalam-dalam. Dalam benaknya, peta titik-titik tekanan muncul. Ia mulai memijat titik tekanan di depan dada Elder Yang. Titik dada tengah, titik istana jiwa, titik laut energi. Semua titik tekanan ini adalah titik tekanan yang fatal pada tubuh manusia. Titik-titik ini bisa membunuhmu jika dipukul dengan tidak tepat. Sepertinya akan sulit bagi tetua yang untuk bertahan hidup. Asisten itu mengejek. Graham juga menggelengkan kepalanya, kecewa dengan perlakuan Leon yang asal-asalan. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah dan dia bahkan mulai bernapas sedikit lebih cepat. Mungkinkah teknik aneh ini? 6 titik takdir yang legendaris. 6 poin takdir dapat mengubah takdir seseorang. Selama pasien masih bernafas, mereka dapat dihidupkan kembali. Graham membaca banyak buku dan manual sebelumnya. Ia melihat catatan tentang 6 titik takdir dalam jurnal medis kuno. 6 titik takdir menyasar titik-titik tekanan yang fatal, melawan api dengan api untuk menyelamatkan nyawa. Akan tetapi, teknik mistik tersebut hilang selama berabad-abad. Tidak seorang pun pernah melihatnya. Graham terkejut saat dia menatap tepat ke arah teknik Leon. Konon, 6 titik takdir perlu dilakukan dengan energi internal. Itu adalah teknik yang sangat luar biasa dalam pengobatan kuno. Namun, tindakan Leon tampaknya tidak memiliki kekuatan atau tenaga dalam. Gerakannya juga sangat amatiran. Dia sama sekali tidak terlihat menggunakan tenaga dalam. Untuk saat ini, Graham sangat tidak yakin. Dia tidak tahu apakah itu 6 titik takdir yang mistis. Bab 18. Setelah perawatan, Leon benar-benar pucat. Butiran keringat terbentuk di kepalanya saat ia duduk di lantai. Ia hampir pingsan karena kelelahan. 1. Dia masih belum menjadi dokter sejati. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan internalnya untuk pengobatannya. Dia nyaris tidak berhasil melakukan pengobatan dengan mengandalkan energi tak dikenal di dalam tubuhnya. Batuk. Pada saat itu, Elder Yang tiba-tiba menjawab. Dia tiba-tiba membuka matanya dan memuntahkan beberapa suap darah. Dia dengan cepat mengotori pakaiannya dan lantai dengan warna merah. Tepat setelah itu, Elder Yang menutup matanya, tidak bergerak sama sekali. Bahkan napasnya pun terhenti. Rasanya seperti dia sudah mati. Kakek, ayah, LLLLL. Dia, Iris dan Gilbert berseru bersamaan. Mereka menjerit kesakitan saat berlari ke arah Elder Yang. Aku tahu orang ini hanya ingin menonjol dan pamer. Aku tidak tahu dia akan berakhir menyebabkan semua masalah ini. Dia akhirnya merenggut nyawa Elder Yang. Dunia menjadi lebih buruk karena orang-orang sepertimu. Asisten itu menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa ini akan menjadi hasil kecerobohan Leon, jadi dia tidak terkejut. Graham menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Ia mengira Leon menggunakan 6 titik takdir, tetapi tampaknya ia hanya terlalu memikirkannya. Leon, ini semua salahmu. Kau membunuh ayahku. Gilbert sangat marah saat ia mencengkeram kerah baju Leon. Ia menarik Leon yang kurus itu dari lantai. Matanya merah karena marah. Dia ingin membunuh Leon saat itu juga. Meskipun Elder yang berada di ambang kematian, setidaknya dia masih bernapas. Selama dia tidak mati, mereka masih punya secercah harapan. Namun, berkat perlakuan sembrono terhadap Leon, harapan itu pun sirna. Kemarahan di hati Gilbert dapat dimengerti. Pria, bawa orang ini pergi. Dia membunuh Elder Yang. Bawa dia ke kantor polisi segera. Teriak Gilbert dengan marah, dan beberapa petugas keamanan berlarian dari luar. Setelah itu, dia menangkap Leon seperti dia seorang penjahat. Wajah Leon pucat, tidak tahu harus berbuat apa. Kakek, Iris mulai menangis. Ia dipenuhi penyesalan dan kekecewaan. Dia sudah menyelidiki Leon sebelum ini. Leon menjadi bagian dari keluarga Manson selama 3 tahun dan dianggap tidak berguna selama itu. Dia tidak punya bakat, jadi bagaimana mungkin dia tahu ilmu kedokteran? Dia seharusnya tidak mempercayai Leon. Kalau tidak, kakeknya tidak akan meninggal. Sudah terlambat baginya untuk menyesali apapun. Pada saat itu, tetua yang tiba-tiba batuk beberapa kali dengan keras saat dia perlahan terbangun. Graham dan asistennya tercengang melihat pemandangan itu.
Bahkan Iris dan Gilbert pun tercengang. Bahkan Leon sendiri terkejut. Mereka tidak pernah menduga bahwa penatua yang secara ajaib akan hidup kembali setelah dia meninggal sebelumnya. Kakek, kamu baik-baik saja. Luar biasa. Iris adalah orang pertama yang bereaksi. Dia buru-buru membantu Elder yang berdiri sambil menangis terseduh-seduh. Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Gilbert pun bergegas menghampiri dengan emosi. Apa yang terjadi? Elder yang mengerutkan kening saat melihat kekacauan di depannya. Setelah itu, dia melihat memar di dadanya dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia menatap Graham dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Graham, kamu adalah seorang dokter suci. Terima kasih telah menyelamatkanku. Graham merasa sangat canggung. Ia tidak tahu harus berkata apa saat itu. Kakek, bukan Graham yang menyelamatkanmu. Leonlah yang menyelamatkanmu. Saat Iris mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat bahwa Leon ditangkap oleh penjaga keamanan mereka. Bahasa Indonesia. Dia bergegas mendekat dan menyingkirkan beberapa penjaga. Apa yang kalian lakukan di sana? Cepat dan lepaskan Leon. Leon akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya dan menghela napas lega dalam hati. Leon, maafkan aku. Kami salah paham padamu tadi. Iris buru-buru meminta maaf kepada Leon. Wajahnya memerah dan dia merasa sangat malu. Tidak apa-apa, yang penting Elder yang sudah bangun. Kata Leon. Iris masih merasa sangat bersalah karenanya. Leon menyelamatkan kakeknya, tetapi keluarga yang membalas kebaikannya dengan kebencian. Mereka hampir saja menyakiti Leon. Namun, Leon sama sekali tidak mengeluh. Ia tampaknya tidak berniat menyalahkan mereka sama sekali. Dia sangat tersentuh oleh kebaikannya. Bab 19. Apa yang sebenarnya terjadi? Elder yang tampak linglung. Dia baru saja bangun dari keadaan tidak sadarnya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Beginilah yang terjadi, Iris berjalan mendekat dan menceritakan semuanya pada tetua Yang. Elder yang terkejut. Ia menamparkan Gilbert, memarahinya, dasar bodoh, apa yang kau lakukan? Leon mencoba menyelamatkanku karena kebaikan hatinya. Tidak peduli apakah ia berhasil menyembuhkanku atau tidak, ia tetap berusaha sekuat tenaga. Bagaimana bisa kau membalas kebaikannya seperti itu? Cepatlah minta maaf padanya. Gilbert tidak menyukai Leon setelah semua yang terjadi, tetapi dengan ancaman ayahnya, dia dengan enggan berjalan mendekat dan berkata, Leon, aku salah karena melakukan apa yang kulakukan tadi. Maafkan aku. Tuan Yang, Anda terlalu sopan. Itu hanya kesalahpahaman kecil. Semuanya baik-baik saja, kata Leon tergesa-gesa. Pada saat itu, Graham juga berjalan mendekat. Graham membungkuk pada Leon, anak muda, maafkan aku karena bersikap tidak sopan tadi. Keterampilan medismu luar biasa. Itu benar-benar ajaib. Kau telah mendapatkan rasa hormatku yang terdalam. Selain itu, bolehkah aku bertanya apakah yang kau gunakan sebelumnya adalah 6 titik takdir? Teknik itu telah hilang selama berabad-abad. Saat dia menyebutkan 6 poin takdir, Graham memasang ekspresi luar biasa gembira di wajahnya. Asistennya tampak tidak percaya. Ia menatap Leon dengan tidak percaya. Apa itu 6 titik takdir? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Leon terkejut dengan pertanyaan Graham. Yang dia lakukan sebelumnya hanyalah menyerang titik-titik yang terpantul di benaknya. Dia tidak tahu apa nama teknik itu. Lalu di mana kau mempelajari teknik itu, dan juga keterampilan medismu? Graham bingung. Itu diwariskan, kata Leon ragu-ragu. Dia mendapatkan semua kenangan itu dari leluhur keluarga serigala, jadi tidak salah menyebutnya sebagai warisan. Melihat Leon tampak berusaha menyembunyikan sesuatu, Graham tidak melanjutkan masalah itu. Leon tidak menggunakan energi internal apapun saat ia merawat Elder Yang, jadi Graham tidak dapat memastikan apakah itu adalah 6 titik takdir. Namun, ada satu hal yang ia yakini. Fakta bahwa Leon mampu mengobati penyakit aneh Elder yang menunjukkan bahwa pengetahuan medis Leon sangat mendalam. Setidaknya, Leon seharusnya sama hebatnya dengan dia. Anak muda, ini kartu namaku. Kalau kamu tertarik, kita bisa bicara soal kedokteran di masa mendatang. Graham menyerahkan kartu namanya kepada Leon. Setelah itu,
dia mengucapkan selamat tinggal kepada tetua yang sebelum pergi bersama asistennya. Leon, kamu tidak hanya menyelamatkan Iris, kamu juga menyelamatkanku. Mulai sekarang, Anda adalah tamu terhormat keluarga Yang. Anda juga dermawan besar kami. Katakan padaku, apa yang Anda inginkan. Katakan saja, kata Penatua Yang dengan penuh rasa terima kasih. Dia jauh lebih tulus dari sebelumnya. Tidak perlu. Kau tidak perlu bersikap sopan. Aku tidak menginginkan apapun. Leon buru-buru menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa membiarkan itu. Keluarga yang selalu membayar utang kami. Anda telah banyak membantu kami. Jika kami hanya menerima semua kebaikan itu tanpa membalas budi Anda, saya tidak akan bisa tidur nyenyak di malam hari, kata Penatua Yang dengan serius. Sebelumnya, ia menduga Leon hanya berpura-pura menolak tawaran mereka agar mereka menawarinya hadiah yang lebih besar. Namun, Penatua Yang yakin pada saat itu bahwa Leon tidak menginginkan imbalan apapun. Penatua Yang terlalu waspada. Sebelum Leon sempat menjawab, Iris berkata, Leon, kakek sangat berterima kasih padamu. Kau seharusnya tidak mengatakan tidak lagi. Jika kau butuh sesuatu, beritahu kami. Kami akan melakukannya. Melihat mereka terus mendesak, Leon terdiam sejenak sebelum berkata, Penatua Yang, aku punya permintaan. Saya sangat membutuhkan pekerjaan saat ini. Jika Anda bisa, bisakah Anda memberi saya pekerjaan tetap? Saya bahkan tidak keberatan menjadi penjual biasa. Hanya itu yang kau inginkan. Penatua Yang tidak dapat mempercayai telinganya. Iris juga terkejut. Ada kilatan di matanya yang indah. Dia pikir Leon akan mengambil kesempatan untuk mendapatkan sesuatu dari semua ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pekerjaan adalah satu-satunya yang diinginkan Leon. Permintaan itu terlalu sederhana. Bab 20. Benar sekali, Leon mengangguk dengan sungguh-sungguh. Leon tidak berpendidikan tinggi, dan kemampuannya dalam bekerja juga cukup rata-rata. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan pekerjaan bagus dengan cepat. Jika Penatua Yang bisa memberinya pekerjaan yang stabil, itu akan sangat membantunya. Leon, maafkan aku karena terus terang, tapi dengan kemampuan medismu yang luar biasa, tentu tidak akan sulit bagimu untuk menjadi dokter terkenal seperti Graham. Kenapa kau menginginkan pekerjaan tetap? Kata Elder Yang penasaran. Dengan keterampilan yang ditunjukkan Leon sebelumnya, banyak orang kaya dan berkuasa yang bersedia berurusan dengan Leon. Baik itu uang, kekuasaan, atau ketenaran, Leon akan bisa mendapatkannya dengan mudah. Mengapa dia butuh pekerjaan? Itu, Penatua Yang, saya tidak akan berbohong. Saya tidak pernah mempelajari keterampilan medis sebelumnya, dan saya juga tidak memiliki kualifikasi sebagai dokter. Teknik titik tekan yang kugunakan untuk mengobatimu tadi hanyalah sesuatu yang kuwarisi dari leluhurku. Aku hanya mempelajarinya sedikit. Fakta bahwa aku berhasil menyembuhkan penyakitmu adalah keberuntungan belaka. Leon tertawa canggung. Memang benar dia kurang pengetahuan soal keterampilan medis, tetapi keterampilan yang diberikan Liontin itu kepadanya tidak ada bandingannya. Sayang sekali dia tidak tahu itu. Jadi begitulah yang terjadi. Penatua Yang terkejut. Asisten di sampingnya juga memperlihatkan ekspresi sadar di wajahnya. Dia bertanya-tanya bagaimana seseorang yang memiliki keterampilan medis. Lebih baik daripada Graham bisa jadi relatif tidak dikenal di Springfield City. Jadi Leon hanya beruntung. Iris adalah orang yang paling tahu tentang Leon. Dia tahu bahwa Leon sama sekali tidak ahli dalam bidang pengobatan. Leon hanyalah pria baik hati yang mesum. Apapun yang terjadi, kau tetap menyelamatkan Iris dan aku. Itu fakta yang tak terbantahkan. Elder Yang tertawa sebelum memberi isyarat kepada pengurus rumah tangga untuk mengeluarkan kartu bank. Ada $1,5 juta di sana. Tidak banyak, tapi itu hanya caraku untuk membalas budi sedikit. Kau harus menerimanya. Tidak perlu, aku tidak bisa. Leon terkejut. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menolak. Baginya, $1,5 juta adalah angka yang sangat besar. Jumlah yang bahkan tidak dapat ia bayangkan. Iris mengambil kartu itu dan menyodorkannya ke tangan Leon. Ia tersenyum dan berkata pada Leon, Leon, kamu tidak membawa apapun saat ini. Uang adalah apa yang Anda butuhkan.
Ambil saja. Untuk pekerjaan, aku akan mengatur posisi yang cocok untukmu di perusahaanku. Anggap saja itu sebagai balasan karena kau telah menyelamatkan hidupku. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Leon tersenyum pahit. Dia diusir dari Mansons tanpa sepeser pun. Dia benar-benar bangkrut. Dia bahkan tidak memiliki jumlah minimum yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, jadi dia memang membutuhkan uang. Gilbert, mengenai 2 penculik yang menculik Iris, bagaimana penyelidikanmu? Apakah ini penculikan biasa, atau ada orang di balik semua ini? Tanya Elder Yang. Keduanya sudah tewas. Mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun. Aku sudah menggunakan semua yang ada, tetapi aku tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Kurasa itu mungkin hanya penculikan biasa, Gilbert menjelaskan dengan sederhana. Setelah kedua penjahat itu menculik Iris, tampaknya mereka berencana mentransfer sejumlah uang dengan ponsel Iris sebelum membunuhnya untuk membungkam semua saksi. Di permukaan, motif mereka adalah perampokan. Namun, anehnya kedua penjahat itu tidak meminta tebusan besar dari Yongs dengan Iris sebagai sandera. Itu membuatnya tampak seperti itu bukan murni untuk uang. Namun, penjahat-penjahat itu mungkin saja perampok biasa. Setelah merampok Iris, mereka mungkin ingin membunuhnya untuk menghindari meninggalkan petunjuk apapun. Lagi pula, jika mereka menggunakan Iris untuk meminta tebusan dari keluarga Yang, sangat mungkin polisi akan diberitahu. Itulah yang terbaik. Jika ada seseorang di balik semua ini, aku akan memastikan dia mati dengan mengerikan. Mata Elder Yang berkilat ganas. Keluarga yang sangat berkuasa. Wajar saja jika pesaing bisnis atau musuh manapun mengincar Iris. Intuisi Penatua yang mengatakan kepadanya bahwa itu bukan penculikan biasa, tetapi dia tidak punya bukti, jadi dia tidak bisa yakin.